Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang merah. Episode 24. Kemana hati tertuju. Pada episode lalu, kita menyaksikan kedatangan armada Portugis ke Ternate, yang kali ini sepertinya di luar kebiasaan yang telah berjalan sebelumnya. Biasanya, kapal-kapal Portugis selalu menjaga proporsinya, menyebar ke pelabuhan-pelabuhan seluruh Maluku untuk berbagi tugas niaga satu sama lain. Tapi kali ini, 6 kapal tersebut semua bersauh di Ternate, bertumpuk dengan kapal dagang yang masih berlabuh. Kini kita akan singgah ke Halmahera, di mana Pangeran Zainal dari Pulau Bacan masuk ke pedalaman hutan hanya ditemani seorang pengawal. Kemudian di tengah rimba, ia berdiam, terlihat menunggu seseorang. Namun 2 jam sudah berlalu, dan hatinya mulai tak sabar. Kala mentari makin tergelincir ke ufuk barat, pengawalnya mulai mempersiapkan api unggun untuk menghindarkan diri dari kegelapan total. Tapi Zainal melarangnya dan memerintahkannya untuk menyalakan obor saja untuk menerangi perjalanan pulang. Baru saja obor dinyalakan, terdengar suara manusia dari remangnya rimba nan padat. Wahai orang terhormat, Katara Bumikah yang kau cari? Pangeran Zainal terkejut, tapi rasa itu kalah dengan kesal di hatinya. Ia tak suka dipermainkan. Katara Bumi, jika kau tak bersungguh hati, lebih baik sudahlah, seru Zainal. Aku cuma ingin mencoba sabarmu yang mulia. Dalam hal ini, sabar adalah kunci. Pangeran Zainal masih mencari-cari batang hidung Katara Bumi, dibantu dengan obor di genggamannya. Sepertinya Pati Sarangi benar sudah menyampaikan soal ini. Akhirnya, sosok itu, Katara Bumi, hadir di depan Zainal. Ia berujar, "Yang mulia pangeran sudah membawa apa yang dibutuhkan?" Zainal tersenyum. Ia mengambil kantung yang isinya bergemerincing. "Ya, meskipun aku belum tahu apa alasanmu mau melakukan ini. Aku dengar kau bukan dari keluarga sembarangan. Kau tak butuhkan uang pemberian orang untuk makan sehari-hari. Kau bukan pembunuh bayaran." Katara Bumi membalas balik senyuman Zainal. "Tuan pangeran benar, tapi juga salah. Aku bukan orang rendahan, tapi aku memang menjual jasaku. Dan sesungguhnya upah yang aku butuhkan bukanlah uang. Hanya sedikit dari pengadut Buddha seperti kami bisa dapatkan dari kalian para muslim. Kalian tak akan menikahkan anak kalian pada kami. Dan kami jadi pilihan terakhir pula
untuk kalian percayakan hal-hal penting di rumah-rumah mewah kalian. Jadi uang yang ada di kantung itu masih jauh dari nilaiku, Tuan. Itu hanyalah tanda komitmenmu pada orang-orangku. Yang aku butuhkan adalah kepercayaanmu dan kepercayaan Istana Jailolo bahwa Katara Bumi ini seorang yang layak. Tuturan Katara Bumi itu seolah menghipnotis Zainal untuk segera menyerahkan kantung uang padanya. Kepercayaan, nama baik, harga diri. Bukankah itu yang membedakan manusia dengan hewan? Dan Zainal ingin mendapatkan miliknya kembali yang telah direnggut oleh mertuanya sendiri, Bayan Sirullah, oleh Portugis-Portugis laknat itu. Lebih lagi, Francisco Serrao. Zainal melangkah menuju kudanya seraya berujar, "Aku percaya padamu, Tuan Katara Bumi. Aku akan datang lagi kemari untuk mengambil hadiah itu darimu, Kepala Francisco Serrao." Katara Bumi melambai pada Zainal yang telah berada di atas kudanya, siap menyusuri gelapnya rimba. Sementara itu, satu persatu menyala api obor di belakang Katara Bumi. 1, 2, 3. Belasan obor masing-masing dipegang oleh sosok gagah berwajah garang. Setan. Itulah yang disebut-sebut 5 bocah yang ada di gerobak kerbau milik ayahnya, yang pada suatu pagi kebetulan lewat di depan kapal-kapal Portugis yang parkir di tepi sungai Zhujiang, wilayah Guangzhou. Kapal-kapal yang difungsikan sebagai kantor kedutaan Portugis di Tiongkok. Tome Pires ingin segera melayangkan surat permohonan untuk menghadap kaisar di Beijing. Tapi ia ingin agar tata bahasanya sempurna, dan karenanya ia giat belajar bahasa serta aksara Cina. Jadi ia paham apa arti kata Mogwe yang anak-anak itu sebut sambil menunjuk-nunjuk dirinya juga Portugis lain yang terlihat. Kelabakan, ibu anak-anak itu berusaha menghentikan kelakuan mereka di atas gerobak dengan mengibas dan menyabet mereka dengan buluh bambu. Tome tak menyangka kalau pemandangan lucu itu tidak akan jadi yang terakhir. Keesokan harinya, sebutan setan jadi makanan mereka sehari-hari. Ada apa sebenarnya? Orang Portugis di Guangzhou tak tahu kalau sebutan setan ternyata adalah imbas dari masalah yang dibuat oleh adik Fernam, yakni Simão Pires, yang pada tahun 1519 telah membangun benteng di Tuen Mun, suatu daerah di Hong Kong yang menjadi pintu masuk ke Cina bagian dalam. Simão memperlakukan pantai itu seolah Tuen Mun adalah negaranya sendiri. Ia melarang orang-orang asing selain Portugis menjalankan dagang di situ, dan pernah satu kali menerapkan hukuman mati pada anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Seorang pejabat sempat datang untuk menegurnya. Apapun yang terjadi, Tuen Mun adalah wilayah kekuasaan dinasti Ming, dan mereka yang punya otoritas melakukan hukuman, apalagi tingkatannya setinggi hukuman mati. Tapi Simão malah menantang pejabat itu dan menepak topinya hingga jatuh, dan itu
dirasakan sebagai suatu penghinaan besar. Namun bukan itu yang membuat orang Portugis menerima label setan. Untuk menjalankan urusannya di Tuen Mun, Simol menawarkan sejumlah uang pada siapapun yang bisa memberinya budak-budak di bawah umur. Yang ia gagal pahami adalah iming-iming tersebut hanya menarik bagi penjahat di Hong Kong. Dan jadinya mereka malah menculik anak-anak di bawah umur, terutama yang terlantar, untuk dijual kepada Simol. Tapi beberapa kasus terjadi pula. Ada keluarga miskin yang dengan sengaja menyerahkan anak mereka demi mendapat uang. Dan untuk menyelamatkan muka di depan saudara atau tetangga, mereka mengaku kalau anak-anak itu telah diculik oleh Portugis. Cerita bergulir semakin liar. Konon orang Portugis ini mengarungi laut dan sungai pada malam hari untuk mengambil anak-anak Hong Kong. Mereka dikumpulkan di Tuen Mun untuk disantap beramai-ramai. Kini kita tinggalkan kisah tentang setan dan pergi ke barat, ke Spanyol, untuk menyaksikan sesuatu yang monumental. 5 kapal Magellan kini telah rampung diperbaiki. Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago siap angkat sauh ke barat, melintasi Samudra Atlantik dan mencari jalur yang belum pernah dilewati manusia Eropa manapun. Tapi, ketika waktu yang dinanti akhirnya tiba, Magellan malah merasa berat. Di hari-hari menjelang keberangkatan, tiap malam Magellan hanya memandangi wajah istrinya, Maria, dan anak bayinya, Rodrigo, saat mereka tertidur. Dan berapapun kecup dan peluk yang ia berikan pada mereka, tak pula bisa meringankan rasa berat untuk pergi. Dan di pagi hari, ketika Magellan dan istrinya berdoa dengan derat tangis tanpa henti, satu pertanyaan yang tak pernah diungkapkan Maria akhirnya tercurah setelah bait doa terakhir dilambungkan. Apakah rencanamu untuk tinggal di Maluku masih berlaku? Saat itulah bayi Rodrigo mulai merengek, seakan paham apa yang tengah dibicarakan. Lonceng-lonceng telah dibunyikan. 20 September 1519, Armada Magellan berangkat dari pelabuhan Sanlúcar di Barrameda di Provinsi Cadiz, diiringi sorak-sorai warga melepas kepergian 270 awak yang terdiri dari orang Spanyol, Portugis, juga sedikit bangsa Eropa lain, serta orang Afrika Utara. Ikut pula bersamanya sang kakak ipar, Duarte Barbosa, lalu João Serrao sebagai kapten salah satu dari 5 kapal yang bernama Santiago, dan tentu saja Henrique sebagai pengawal pribadi Magellan. Suasana gegap gempita semakin sayup seiring 5 kapal menjauh dari daratan, dan Magellan berdiri memandangi lautan lepas dengan Henrique di sebelahnya. Magellan berkata pada sahabatnya itu, "Henrique, mungkin ini terlalu dini untuk membahasnya. Entah apakah kita berhasil mencapai tujuan kita, entah apa yang menghadang kita di depan." Henrique tersenyum pada tuannya. "Tuan, kita pasti bisa. Aku bisa mencium aroma cengkeh dan pala dari sini." "Betul, Henrique. Semoga semangatmu tetap membara di terpaan gelombang samudera. Tapi
Kurasa aku tak lagi menginginkan Maluku. Mendengar itu, Henrique menunduk. Aku tahu, Tuan Magellan. Aku sudah menduga itu sejak kau menikahi Nyonya Maria dan setelah kelahiran Rodrigo. Tidak apa, Tuan. Aku sudah bersumpah akan mengikutimu kemanapun, termasuk pulang ke Spanyol lagi nantinya. Aku sudah akan puas bisa menapak Nusantara untuk sekali lagi saja dalam hidupku. Pagi sebelumnya, Magellan telah menyampaikan itu pada istrinya. Dengan keberadaan Maria dan Rodrigo, Maluku tak lagi menjadi hal yang paling menarik. Lagi pula, jika ia berhasil, Magellan bisa pulang sebagai orang terhormat di Spanyol. Ia bisa menikmati kekayaan dan ketenaran sampai 7 turunan. Dalam perjalanan dari Sevilla ke Cadiz, Magellan pun telah menulis surat yang tertuju pada Francisco Serrao. Surat yang seakan jadi penutup chapter lama hidupnya dan awal dari bab yang baru. Surat itu merangkum semua teori Serrao yang akhirnya dijalankan benar-benar oleh dirinya tentang Maluku yang akan ia tuju dan Maluku yang tak akan ia tinggali. Di atas kapal, Magellan memegang kedua bahu Henrique. Dengar, sahabatku yang baik. Inilah kata-kata Magellan. Sesampainya kita di sana, aku bersumpah demi Tuhan kita, kau akan jadi orang merdeka, Henrique. Dan kau tak perlu lagi mengikutiku. Kau bebas hidup dimanapun. Henrique tak bisa langsung menalar kata-kata tuannya itu. Apakah ia tak salah dengar? Lelaki perkasa itu tak bisa menahan bahkan satu tetes air mata saja. Ia jatuh berlutut, menyentuh dadanya dengan tangan yang mengepal, seolah tengah memegang kata-kata Magellan. Kini, dimulailah perjalanan besar mengitari planet bumi. Terus ikuti petualangan yang makin seru pada episode selanjutnya dari Roman Benang Merah dalam judul Selangkah Lebih Dekat. Ditulis dan dinarasikan oleh Endit Naratama.